Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam teman-teman semua. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah Analitika Data 2, yaitu Bayesian Belief Network. Berikut adalah anggota dari kelompok kami, yaitu ada Siroj, Philip, Rosyad, Mutia, dan aku Neisa. Dalam era yang semakin berkembang ini, penggunaan data mining semakin banyak dalam berbagai bidang dan menjadi bagian dari perkembangan teknologi informasi yang tidak terhindarkan. Data mining merupakan proses penggalian informasi yang bermakna dari sejumlah besar data historis melalui berbagai prosedur dan metode. Dalam data mining terdapat 6 aplikasi utama, yaitu ada estimasi, prediksi, klasifikasi, pengelompokan, deskripsi, dan asosiasi. Klasifikasi menjadi salah satu bahasan yang paling sering dibicarakan dalam data mining karena cakupan penerapannya yang cukup luas seperti dalam bidang bisnis, keuangan, kesehatan, keamanan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Salah satu metode klasifikasi adalah Bayesian Belief Network, atau yang biasa dikenal juga sebagai probabilistic network. Pada dasarnya, teorema Bayes mengatakan bahwa kejadian di masa depan dapat diprediksi dengan syarat kejadian sebelumnya telah terjadi. Jadi, metode Bayesian Belief Network ini adalah metode yang menggunakan prinsip dan teorema Bayes dengan asumsi bahwa variabel atau atribut input dapat saling terikat. Probabilitas yang dihasilkan kemudian digunakan untuk melakukan prediksi data di masa depan. Bayesian Belief Network ini terbagi menjadi dua, yaitu ada Directed Acyclic Graph yang berarti grafik dengan siklus tidak terarah, dan juga Conditional Probability Table, yaitu satu set variabel acak diskrit dan saling bergantung untuk menampilkan probabilitas bersyarat dari satu variabel sehubungan dengan yang lain. Berikut ada fungsi dari Bayesian Network, yaitu yang pertama ada untuk mewakili hubungan probabilistik antara kelas yang berbeda. Yang kedua yaitu ada untuk menghindari ketergantungan antara nilai atribut dengan distribusi probabilitas bersyarat bersama. Yang terakhir yaitu lebih bergantung pada atribut-atributnya. Selanjutnya ada kelebihan dari Bayesian Belief Network. Yang pertama yaitu ada interpolation. Jadi Bayesian method ini menghubungkan segala hal dengan teori-teori engineering karena Bayesian prior dapat menjadi sebuah delta function dari suatu model yang luas. Yang kedua yaitu ada language. Language dari Bayesian Belief Network ini mempunyai bahasa tersendiri untuk menetapkan hal-hal yang prior dan posterior. Yang ketiga yaitu ada intuition. Metode Bayesian Belief Network ini melibatkan prior dan integration, dua aktivitas yang berguna secara luas. Oke, selanjutnya adalah kekurangan dari metode Bayesian Belief Network, yaitu yang pertama adalah information theoretically invisible, yang dimana penentuan prior pada Bayesian method ini merupakan hal yang cukup sulit, yang dimana kita harus menentukan angka yang real untuk semua parameter pada model keseluruhannya. Lalu yang kedua ada computationally invisible, yang dimana meskipun kita dapat menentukan prior secara akurat, tetapi proses perhitungan posterior ini kemungkinan cukup sulit, dan kesulitan ini akhirnya membutuhkan perkiraan komputasional yang lebih lanjut. Lalu selanjutnya adalah unautomatic, yang dimana selama terdapat problem-problem baru, maka dibutuhkan banyak hitungan komputasional yang sulit untuk menjalankan metode ini. Lalu selanjutnya adalah Bayesian Network Topology. Itu terbagi menjadi tiga, yaitu yang pertama ada serial connection, yang kedua ada divergent connection, dan yang ketiga ada convergent connection. Dan untuk serial connection ini, C ini dependen terhadap B, dan B ini dependen terhadap A. Nah, jika nilai dari B ini diketahui, maka A akan independen dari C. Lalu selanjutnya ada divergent connection, yang dimana B, C, D, E, F ini dependen terhadap A. Lalu jika nilai dari A ini
diketahui, maka BC sampai dengan F itu independen satu sama lain. Jika kebalikannya nilai A ini tidak diketahui, maka B sampai dengan F ini adalah dependen. Lalu untuk convergent connection, itu berarti A ini dependen terhadap B, C, D, dan F. Lalu jika nilai A ini tidak diketahui, maka B, C, D, E, dan F ini akan independen satu sama lain. Dan jika sebaliknya, jika nilai A ini diketahui, maka nilai B, C, E, D, F ini akan dependen satu sama lain. Lalu selanjutnya adalah rumus dari BNN, yang dimana di sini peluang A bersyarat B dikali peluang B itu sama dengan peluang B bersyarat A dikali peluang A. Yang dimana peluang A bersyarat B ini adalah probabilitas gabungan kejadian A dan B, dan lalu kita membagi kedua sisi dengan peluang B, maka dapat diperoleh peluang A bersyarat B sama dengan peluang B bersyarat A dikali peluang A dibagi peluang B. Lalu maka secara umum bias ini dapat ditulis dalam bentuk peluang AI bersyarat B sama dengan peluang B bersyarat AI dikali peluang AI dibagi sigma peluang B bersyarat AI dikali peluang AI. Yang jika AI ini membentuk partisi dari ruang kejadian untuk setiap AI dalam partisi ini. Lalu untuk kesimpulannya adalah algoritma Bayesian Network ini merupakan penyempurnaan dari algoritma naive Bayes. Dan dalam algoritma naive Bayes ini, atributnya ini bersifat independen atau tidak ada kebergantungan. Sedangkan dalam algoritma Bayesian Network ini bersifat dependen. Lalu secara keseluruhan, Bayesian Belief Network ini adalah model yang berguna untuk merepresentasikan dan memodelkan ketidakpastian dalam sistem, serta membantu dalam pengambilan keputusan yang berdasarkan data dan pengetahuan. Namun, pengguna juga perlu memahami batasan dan potensi kesalahan dalam penggunaan model ini untuk memastikan apakah keputusan yang diambil ini akurat dan juga dapat diandalkan. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.